Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK, mata pelajaran bahasa Arab menurut kurikulum 2013. Nah, kita harus tahu dulu apa itu arti dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai pengertian dari indikator pencapaian kompetensi ini, kita harus mengetahui arti kata dari indikator pencapaian dan kompetensi itu sendiri. Indikator itu berarti suatu penanda atau petunjuk. Sedangkan kalau pencapaian itu adalah sebuah proses atau buah hasil dari yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Sedangkan kalau kompetensi itu adalah kemampuan kita dalam melakukan suatu hal. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini adalah penanda atau bukti dari kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dapat diukur dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk mengembangkan bahan ajar atau materi. Nah, maksudnya di sini materi atau bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik nanti itu kita kembangkan supaya pengetahuan atau wawasan peserta didiknya itu semakin bertambah. Yang kedua itu untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Maksud di sini adalah materi yang kita sampaikan atau kita ajarkan dapat diserap atau dapat dipahami oleh para peserta didik. Yang ketiga adalah untuk merancang. Nah, di sini kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik atau kemampuan apa yang sudah dicapai oleh peserta didik, seperti itu. Dan selanjutnya ada ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada beberapa ketentuannya. Nah, yang pertama adalah dilihat dari kompetensi dasarnya. Maksudnya bagaimana? Dilihat atau dirumuskan dari kompetensi dasar itu, sebelum merumuskan indikator pencapaian kompetensi itu, kita harus melihat KD atau kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang jelas, simpel, dan mudah dipahami. Karena misalkan kalau kita sudah merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini di RPP nanti, kalau kita menggunakannya dengan bahasa yang mudah dipahami, simpel, dan jelas, kita bisa menerangkan atau menyampaikan ke peserta didiknya itu dengan mudah dan peserta didiknya akan menerima informasi yang kita jelaskan atau yang kita berikan itu juga cepat diresap atau cepat dimengerti. Yang keempat itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kenapa? Jika kalau menggunakan kata yang bermakna ganda itu akan menimbulkan keambiguistisan. Jadi nanti kita menerangkan ke peserta didiknya pun akan bingung. Yang dimaksudnya ini itu bagaimana ya? Nah, nanti peserta didiknya juga akan bingung. Maksudnya dari kata itu tuh apa? Maksudnya dari kalimat itu tuh apa? Karena menggunakan kata yang ambigu. Jadi jangan menggunakan kata ganda. Dan yang kelima ada satu tindakan dan satu materi. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi di sini itu maksudnya kita mengukur kemampuan siswanya itu mereka tuh bisa apa sih? Misalkan mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung, misalkan seperti itu. Dan yang keenam ada harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar, terus harus disesuaikan dengan materi bahan ajarnya. Nah, maksudnya di sini harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar itu, misalkan kita kan mengajar itu misalkan di daerah yang notabene itu penduduknya
ada di dataran tinggi atau pegunungan. Jadi kita itu tidak bisa menuliskan di perumusan indikator pencapaian kompetensi ini, kita tidak bisa menuliskan misalkan bagaimana pendapatan nelayan per bulan, karena itu berbeda sekali dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan yang tadi saya sebutkan, misalkan kita mengajar di daerah pegunungan. Jadi harus disesuaikan juga dengan lingkungan sekitarnya, dengan materi bahan ajarnya. Dan di sini juga ada langkah-langkah dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menganalisis tingkatan kompetensi yang ada pada kompetensi dasar. Jadi balik lagi seperti yang tadi ketentuan itu, yang pertama kita harus melihat KD-nya dulu. Jadi kita di sini langkahnya juga harus melihat KD-nya dulu. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswanya itu bagaimana, seperti apa. Nah, yang kedua, menganalisis KKO atau kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar yang nanti akan kita ajarkan. Jadi KKO-nya ini harus sesuai dengan kompetensi dasar yang nanti akan diajarkan, yang nanti akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga, kita harus menganalisis berdasarkan URKR-nya. Nah, apa itu URKR? URKR adalah singkatan dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, apa maksud dari keempat itu? Nah, maksud dari urgensi di sini adalah tingkat kepentingannya. Jadi di sini kita pilih kemampuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Jadi siswa itu harus bisanya tuh bagaimana. Jadi kita harus tentuin dulu kemampuan yang harus dicapai siswa itu atau dicapai peserta didik itu bagaimana. Nah, yang kedua adalah kontinuitas atau ini tuh artinya berkelanjutan. Jadi di sini itu indikatornya harus berkelanjutan. Misalkan di kompetensi dasar pertama, misalkan kompetensi dasar yang pertama itu kita menuntut siswanya untuk bisa membaca, menulis, serta memperkenalkan diri. Nah, misal contoh seperti itu. Nah, terus kompetensi dasar yang keduanya itu harus berkelanjutan. Misalkan tadi minggu pertama kita menyuruh siswa atau menuntut siswa agar bisa menulis dan membaca. Nah, di minggu keduanya itu kita harus menuntut siswa agar bisa bercerita, atau kita bisa membuat siswa bisa mengarang cerita, seperti itu. Jadi tuh dari menulis membaca kita minggu depannya itu harus berkelanjutan. Dari menulis membaca itu selanjutnya kemampuan apa yang harus dicapai siswa. Dari misalkan setelah menulis membaca itu siswa harus bisa apa gitu. Nah, yang ketiga ini relevansi. Relevansi itu artinya keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Jadi di sini itu harus ada hubungan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Misalkan mata pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran PKN, dan mata pelajaran budi pekerti misalkan. Di sini itu siswa misalkan di pelajaran bahasa Arab, siswa dituntut atau ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada selain relevansi ini harus ada hubungannya atau keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Di sini di relevansi juga memiliki nilai aplikatif. Jadi nilai aplikatif itu nanti siswa itu harus bisa mengaplikasikannya ke dalam lingkungan masyarakat apabila siswa itu sudah terjun ke dunia masyarakat. Nah, misalkan di sini tadi yang saya contohkan itu hubungan matpel 1 dengan mata pelajaran yang lainnya itu seperti misalkan bahasa Arab, PKN, dan budi pekerti. Jadi di mata pelajaran bahasa Arab ini misalkan siswa itu dituntut untuk
melakukan atau ditugaskan untuk membuat wawancara dengan pengusaha pembuat kecap. Nah, itu kan nilai aplikatifnya itu siswa itu wawancaranya dengan pengusaha yang memiliki usaha pembuatan kecap. Nah, terus keterkaitan antara mapel satu dengan mapel lainnya itu ketika siswa ditugaskan wawancara dengan pengusaha pembuat kecap, siswa itu harus wawancaranya itu harus sopan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipelajari di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Terus yang antara mapel satu dengan mapel yang lainnya tuh dengan budi pekerti ya. Jadi di budi pekerti ini misalkan siswa harus mengetahui norma-normanya, bagaimana cara wawancara yang benar, bersikap yang sopan untuk menanyai kepada si narasumber pengusaha kecap tersebut. Jadi itu di relevansi ini ada hubungannya antara mapel satu dengan mapel yang lainnya itu saling terkait seperti itu. Nah, di indikator pencapaian kompetensi ini juga ada klasifikasiannya atau jenisnya. Nah, jenis dari indikator pencapaian kompetensi ini ada 3, yaitu indikator kunci, indikator pendukung, dan juga yang ketiga ada indikator pengayaan. Nah, apa sih itu pengertiannya serta apa tujuannya? Nah, indikator kunci itu adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK yang tadi sudah saya sebutkannya, itu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, jadi di indikator kunci ini sangat memenuhi kriteria yang tadi. Di indikator kunci ini dituntut untuk mencapai minimal kompetensi dasar. Jadi indikator kunci ini harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaiannya di kompetensi dasar. Karena di sini kan karena tadi sudah dijelaskan di indikator kunci ini tuh dituntut untuk mencapai nilai minimal yang ada di kompetensi dasar. Jadi itu harus ada sasarannya dulu untuk mencapai kompetensi dasarnya itu. Nah, indikator kunci juga harus teraktualisasikan dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu teraktualisasi? Teraktualisasi itu berasal dari kata aktualisasi, yang artinya sebuah keinginan yang dimiliki seseorang untuk mengasah atau menggunakan kemampuan yang dimilikinya mencapai sesuatu yang ingin dia lakukan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini lanjutannya atau ada keterkaitannya dengan indikator kunci. Nah, jadi di indikator pendukung ini itu tujuannya untuk memahami indikator kuncinya, indikator kunci yang tadi. Nah, yang ketiga ada indikator pengayaan. Nah, kalau indikator pengayaan ini memiliki kompetensi yang melebihi tuntutan dari minimal kompetensi dasar. Jadi kebalikannya dari indikator kunci. Tetapi di indikator pengayaan ini tidak harus ada. Karena indikator pengayaan ini bakal ada atau bakal muncul ketika siswanya juga pengetahuannya atau materi bahan ajarnya itu semakin meningkat, baru nanti akan diadakannya atau dibuat indikator pengayaan. Nah, di sini saya akan coba menguraikan indikator keterampilan materi pelajaran bahasa Arab dengan tema Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas di sekolah. Nah, di KD4 atau keterampilan ini siswa itu diharapkan bisa mendemonstrasikan tindak tutur. Nah, maksudnya apa mendemonstrasikan tindak tutur? Jadi di sini siswa itu bisa menunjukkan atau memberitahu, menginformasikan kepada
temannya atau kepada lawan bicaranya mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan, itu perpustakaan. Nah, jadi siswa ini, peserta didik ini dituntut untuk mampu mendemonstrasikan tindak tuturnya. Atau nanti bisa juga siswa bertanya kepada lawan bicaranya menggunakan kalimat tanya atau kata tanya mahada dan wa mahada, artinya itu apa itu dan itu apa, seperti itu. Nah, terus di KD3 atau pengetahuannya ini, siswa dituntut untuk memahami fungsi sosial yang berkaitan dengan tema Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas di sekolah. Nah, maksudnya fungsi sosial itu bagaimana? Siswa ini di sini diminta untuk memberikan informasinya atau menanyai informasi seputar fasilitas di sekolah atau seputar Al-Marafiq Al-Madrasiyah. Di KD3 dan di KD3 ini ada unsur kebahasaan. Nah, maksudnya itu unsur kebahasaannya itu membahas tentang fasilitas sekolah, kata tanya untuk ditanyakannya seperti apa. Dan di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menyusun teks sederhana dengan tema Al-Marafiq Al-Madrasiyah. Jadi di sini siswa itu maksudnya menyusun teks itu di sini membuat karangan dengan kata-kata yang sederhana yang dia ketahui dengan tema Al-Marafiq Al-Madrasiyah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.